Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan hari ini adalah, hal apa yang paling kita takutkan di dalam kehidupan kita? Apakah takut kematian? Takut jika kita kehilangan? Takut jika saldo rekening kita kosong? Takut kesepian? Takut jika kita harus mengidap penyakit yang membuat kita menderita sepanjang hidup kita? Atau bahkan takut tanggal jatuh tempo untuk cicilan ini dan cicilan itu. Ada banyak sekali daftar ketakutan di dalam hidup manusia. Tetapi ketakutan-ketakutan itu lucunya tidak membuat kita ingin segera meninggalkan dunia ini. Tanpa kita sadari, kita masih ingin menikmati waktu-waktu yang ada di dunia ini. Itu terbukti dari bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengupayakan hidup yang lebih baik di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berdoa untuk umur yang panjang. Banyak orang berdoa untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kesehatan, untuk hidup yang bahagia. Bahkan banyak orang berusaha dengan segala cara yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan hidup yang bagi mereka sempurna, damai, cukup, bahagia, tanpa ada rasa kurang. Tetapi ketika mendapatkan semua yang mereka tulis sebagai daftar hidup sempurna dalam diri mereka, akhirnya mereka menemukan bahwa itu pun kurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat hal ini maka kita akan menemukan hal yang bertolak belakang di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kita menyadari bahwa sesungguhnya di dalam hati kita merindukan sesuatu yang lebih baik. Kita merindukan satu hal yang jauh lebih dari apa yang kita dapatkan hari ini. Tetapi hal yang pertama ini bertolak belakang dengan kenyataan yang akan kita hadapi. Bahwa dunia ini kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan, kesesakan, kehilangan, kematian, kesusahan, air mata, dan berbagai tantangan hidup yang lain. Jika demikian, maka sebagai seorang anak Tuhan, bagaimana kita meresponi hal ini? Saudara, saya melihat banyak orang berusaha dengan cara mereka untuk mendapatkan apa yang membuat mereka merasa cukup. Tetapi satu hal yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Dia mengatakan, Ia, yaitu Tuhan Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Di dalam terjemahan The Passion Translation versi bahasa Indonesia, firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 32 ini berkata demikian. Karena Allah sudah membuktikan cintanya dengan memberikan kita harta yang terbesar, yakni anaknya. Dan karena Allah dengan cuma-cuma memberikannya sebagai korban untuk kita semua, sudah tentu Dia tidak akan menahan-nahan apapun dari apa yang harus diberikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apa yang kita cari di dunia ini tidak akan pernah bisa kita temukan dengan usaha kita. Karena hanya Allah yang mampu memenuhi segalanya yang kita butuhkan dan membuat hidup kita menjadi sempurna. Dan Allah sudah memberikan segalanya bagi kita. Yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling kita butuhkan dalam hidup ini sudah Allah berikan bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Maka pertanyaan senada yang Paulus nyatakan di dalam bagian ini dalam Roma pasal yang ke-8. Dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Semua pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan kita kepada kondisi kehidupan yang mungkin paling kita takutkan. Siapakah yang akan membuat kita jauh dari Tuhan?
Hal apa yang paling kita takutkan, yang paling besar di dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita meninggalkan Tuhan, atau yang akan membuat kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Dalam konteks firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8, Paulus mengatakan, apakah penindasan, apakah kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, maut, dan apapun itu? Jawabannya jelas bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Hari ini hal apakah yang paling membuat kita takut di dalam kehidupan kita, yang mungkin menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan? Allah yang memberikan dirinya sendiri sebagai korban persembahan untuk kita supaya kita bisa hidup. Maka Allah akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita berjalan di dalam kehidupan ini, untuk kita melangkah di dalam kesesakan kita, untuk kita bertahan di dalam penderitaan kita, untuk kita berjuang menyelesaikan pertandingan hidup ini. Maka jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Seharusnya tidak ada hal yang kita takutkan di tengah-tengah dunia ini, karena hidup kita berjalan bersama dengan Allah. Karena tangan Allah yang kuat senantiasa memegang hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.